Lubis Adim kepada Bapak Ustaz kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alam beredar, waktu terus berputar, masa datang silih berganti. Kita di dunia ini waktunya tidak akan panjang, kesempatan kita bahkan juga tidak akan lama. Dalam surat Al-Anbiya ayat 1, Allah Subhanahu wa taala bahkan mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'taraba lin-nasi hisabuhum wa hum bi ghaflatin muqridun. Bukankah waktu penghitungan amalmu sudah semakin dekat? Bukankah waktu kesempatanmu di dunia itu sudah sangat singkat? Tiap hari engkau habiskan umurmu, tiap saat bahkan jatah kesempatanmu terus berkurang, waktumu terus makin habis, kuburmu sudah makin dekat. Wahum bi ghaflatin muqridun. Kenapa kebanyakan di antara kamu justru bertambah lalai? Kenapa di antara kamu bahkan bertambah tidak peduli? Tiap orang ada zamannya, tiap zaman ada orangnya. Dulu zamannya kakek nenek kita. Hari ini di mana mereka? Dulu zamannya ayah ibu kita. Hari ini sebagian bahkan mereka sudah menghadap Yang Maha Kuasa. Sekarang zaman kita, tapi sudah akan ada pula generasi yang akan menggantikan kita. Ada zaman anak-anak kita yang akan melanjutkan tugas-tugas kita. Bapak Ibu, banyak ayat dalam Al-Quran yang menggugah hati dan pikiran kita untuk persiapan bekal akhirat. Ayat yang paling sering kita dengar bahkan di tiap sholat-sholat fardu kita. Bapak Ibu pasti hafal ayat ini. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Kenapa kamu pilih gemerlapnya dunia? Kenapa duniamu yang lebih utama? Kenapa prioritasmu hanya untuk hidup di dunia? Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kamu kan tahu akhiratmu jauh lebih kekal daripada dunia. Apa itu? Orang untuk bangun di sepertiga malam, dia ingin melihat bola, orang mau mengadap. Tapi untuk sholat subuh agak susah, agak pahit, apalagi hari hujan. Kalau untuk bola, nggak ada ngantuk dulu. Kalau sudah Piala Dunia baru lihatlah
Di beberapa sudut orang pas orang itu malam. Tapi kalau untuk ibadah, bal tu'sirunal hayatad dunya. Kenapa kamu pilih duniamu? Wal akhiratu khairu abqa. Akhiratmu bahkan yang lebih kekal. Bapak Ibu, adik-adik, saya mau cerita satu kisah. Kisah yang pernah terjadi di negeri 1001 malam, kota Baghdad dahulu. Ketika Khalifah Harun ar-Rasyid berkuasa, di puncak keemasannya, di puncak kejayaannya, bahkan sampai hari ini kita bahkan kenal dengan namanya, Harun ar-Rasyid. Suatu hari Khalifah Harun ar-Rasyid melakukan perjalanan melewati sebuah pemakaman, tapi bukan pemakaman dekat Taman Makam Pahlawan. Ketika melewati area pekuburan, ada seseorang yang dikenal oleh Harun ar-Rasyid, orang yang duduk dan menung di dekat sebuah pemakaman di pekuburan itu. Apa kata Harun ar-Rasyid? Dia tegurlah orang ini. Saudaraku Bahlul, kapan engkau akan sembuh? Kapan lagi engkau akan waras? Dari dulu engkau masih gila juga, Bang. Kapan engkau akan bisa berpikir dengan jernih? Ditegur seperti itu. Orang yang ditegur ini rupanya langsung merespon. Apa katanya? Harun, engkaulah yang gila, engkaulah yang tidak sembuh, engkaulah yang belum waras. Dari dulu saya sudah sehat, engkau yang belum sehat. Dari dulu saya sudah berpikir dengan jernih, engkau malah yang belum sadar sampai hari ini. Jawab oleh orang yang ditegur seperti itu, turunlah Khalifah Harun ar-Rasyid dari kudanya. Apa katanya dia orang itu? Bahlul, terangkan kepadaku, siapa di antara kita yang paling gila? Engkau yang gila atau aku yang gila? Siapa sebenarnya di antara kita yang tidak waras, yang belum sembuh? Terangkan buktinya kepadaku. Ditantang seperti itu, orang yang menjawab tadi, si Bahlul ini, apa katanya? Harun, engkau belum juga sadar kalau engkau gila. Tiap hari engkau hanya sibuk membangun istanamu, engkau menumpuk harta bendamu, engkau sibuk mengejar dunia. Engkau tidak sadar tempatmu bukan di istana itu. Hartamu tidak akan ada yang menyertaimu. Akhirnya engkau akan dimasukkan ke dalam tanah di pekuburan ini. Tiap hari engkau sibuk mengejar dunia, padahal emasmu, perakmu, harta bendamu yang melimpah itu tidak ada satupun yang akan engkau bawa ke dalam pekuburan. Paling-paling hanya kain kapan itu. Istanamu yang megah, yang besar, yang indah, tempatmu bahkan di sini pas seukuran tubuh. Engkau gila, sampai hari ini kau tidak sadar juga kalau dunia ini hanya sebentar. Saya sudah lama waras, sudah lama sehat, makanya sering saya datang ke pemakaman, sering saya hadir ke pekuburan. Saya tahu
tempat terakhirku adalah di kuburan ini nanti. Siapa di antara kita yang gila? Engkau atau aku? Jawablah sama Harun ar-Rasyid dengan seperti itu. Kalau begitu, akulah yang gila. Bahlul bernasihatlah kepadaku, kasihlah aku petuah, kasihlah aku petunjuk agar aku selamat. Apa jawab si Bahlul ini? Peliharalah dirimu dengan Al-Quran kalau engkau akan selamat. Jangan pelihara dirimu dengan harta. Banyak orang yang justru tidak bisa untuk selamat di akhirat karena hartanya. Jangan pelihara dirimu dengan jabatan. Jabatan bahkan tidak juga bisa menyelamatkanmu di akhirat. Cukup satu saja, pelihara dirimu dengan Al-Quran. Nasihat seperti itu. Apa kata Harun ar-Rasyid? Mintalah kepadaku 3 hal. Minta kepadaku 3 permintaan, akan saya penuhi permintaan. Kalau mendapat sesuatu petuah berharga, ada bonus, ada hadiah. Apa kata si Bahlul ini? Kalau engkau akan memberiku 3 hal, aku mulai yang pertama. Pertama, aku minta kepadamu, tambahkanlah umurku. Saya tidak ingin cepat mati. Saya ingin umur panjang. Berikan kepadamu tambahan umur. Penuhi permintaanku yang pertama. Menggelenglah harta. Bagaimana saya akan memberikan tambahan umur kepadamu? Umurku saja aku tidak bisa menambahnya. Bagaimana menambah umurmu? Umur hak mutlak milik Allah yang menentukan. Bagaimana saya ikut campur tangan di situ? Tak mungkin saya tambah umurmu. Tak mungkin saya penuhi. Engkau tak mampu Harun? Tidak. Itu pun engkau tak mampu? Tidak. Yang kedua, aku minta kepada Harun, jangan tolak yang kedua ini. Jauhkan aku dari bertemu dengan malaikat maut. Saya paling takut satu-satunya datangnya malaikat maut. Israel itu tak pernah mau negosiasi, tak pernah mau tawar-menawar. Sekali datang, dia tak akan peduli tangisan orang. Dia tak peduli anak kecil. Dia tak peduli orang tua yang sakit. Sekali dia datang, dia langsung bawa. Karena perintah tak akan pernah ditolak. Jangan sampai saya bertemu dengan malaikat maut. Apa kata Harun ar-Rasyid? Khalifah Amirul Mukminin ini, malaikat maut itu kalau datang kepadamu tidak bisa kutolak. Bagaimana aku menolaknya kalau datang kepadamu? Tidak mungkin saya penuhi nomor 2 itu. Malaikat maut itu dari dulu tidak akan pernah mau tawar-menawar. Sekali datang harus tuntas. Sekali datang harus selesai perintah yang di bawahnya. Dia tidak akan pernah bisa nego. Dengan apa saya bisa menolong untuk nomor 2? Belum juga sanggup engkau Harun? Belum. Tak sanggup kamu nomor 2 ini? Tidak. Aku minta yang ketiga. Jangan tolak yang ketiga ini. Sudah 2, engkau tolak sudah. Yang nomor 3 jangan sampai enggak. Khalifah Amirul Mukminin, penguasa khilafah Abbasiyah, masukkan aku kalau sudah meninggal nanti ke dalam surga. Saya paling takut dengan azab neraka. Pastikan aku berada di surga di akhirat kelak. Karena itulah tempat yang paling kutunggu dan paling kuharapkan dalam hidupku.
Menggeleng lagi lah harus Rasid. Nanti umat. Ya. Bagaimana saya akan memastikan engkau masuk surga? Diriku ini saja, anak dan keluargaku satu pun tidak bisa menjamin, bahkan orang tuaku tidak bisa memastikan mereka akan masuk surga. Bagaimana saya menjaminmu? Bagaimana caranya saya memastikanmu? Ini hanya mutlak keputusan Allah untuk itu. Tidak ada satupun pertimbangan dari manusia untuk hal itu. Tak juga sanggup engkau harus? Tidak. 3 saya minta engkau tidak sanggup? Tidak. Umur? Tidak. Malaikat? Tidak. Surga? Tidak. Kalau begitu, apa bedamu dengan orang biasa? Buat apa engkau disebut raja, disebut khalifah, disebut penguasa Abbasiyah? Buat apa engkau diagungkan? Engkau dipuja orang. Kalau yang 3 ini pun engkau tidak ada beda dengan orang biasa. Yang 3 ini pun engkau tidak mampu. Apa kehebatanmu itu? Apa bedamu dengan orang lain? Kalau 3 saja engkau tidak mampu untuk dirimu, buat apa engkau disebut raja? Buat apa engkau disebut penguasa? Buat apa engkau disebut khalifah, Amirul Mukminin? Menangislah Khalifah Harun al-Rashid. Bahkan kisah tangis itu membuat dia sampai kepayahan, karena jarang memang lewat hanya sebuah dialog, tapi hantamannya luar biasa. Bapak Ibu, kisah ini dituliskan dalam kisah-kisah di 1001 Malam, Mutiara Hikmah. Karena rupanya orang yang dianggap gila, yang dipanggil si Bahlul oleh Harun al-Rashid itu bukan orang biasa. Dia seorang ulama sufi yang sangat cerdas, tapi berpura-pura seperti orang yang kurang waras. Karena bagi si Bahlul ini, biarlah dianggap seperti orang gila tapi akalnya sehat, daripada dianggap orang yang waras tapi gilo. Bayang aja. Biarlah dianggap seperti orang yang kurang ingatan, kurang waras, tapi akal pikiran normal, daripada dianggap waras, dianggap normal, tapi gilo. Nah, biarlah dianggap agak kurang-kurang seangin, kurang-kurang sakit deh. Makanya namanya itu, sebutan Bahlul itu dimulai ketika dia itu. Nama lengkapnya bukan itu, Abdul Wahab bin Amr. Tapi karena parangainya, sikapnya itu, ya, biarlah dianggap orang agak gila-gila sakit seangin, tapi waras. Daripada nampaknya waras, gila. Tapi gila. Karena orang di dunia kan ada gila hormat, gila jabatan, gila nafsu, gila harta. Nampaknya saja waras, nampaknya lewas. Gila. Aja lagi di langit itu. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dengan karunia yang Allah berikan kepadamu, raihlah negeri akhiratmu, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Al-Qasas ayat 77. Bapak Ibu rasanya sering baca ayat itu dan hafal banget. Ini kan kalau ibarat perjalanan, Bapak Ibu, ibarat perjalanan, tujuan utama itu kan bukan di dunia. Tujuan utama itu akhirat. Maka kalau Bapak Ibu pergi ke Yogyakarta dari Padang, biasanya jarang pesawatnya langsung. Naik di BIM,
tujuannya Yogyakarta, tapi ada transitnya sebentar di Jakarta, turun bahkan dari pesawat pun, menunggu bahkan kadang di terminal di bandara itu sampai 2 jam atau 3 jam. Tapi kan awal sampai ke Yogyakarta, awal masih di Jakarta lalu di bandara. Tadi Makini Jakarta baru, kan ada di Sawi. Di Makini alah di Yogyakarta, padahal Jakarta. Apa Ibu? Kita tujuan utama itu bukan dunia ini. Tujuan utama itu adalah akhirat. Makanya kalau singgah sebentar, transit, kalau pesawat lain namanya. Bahkan kalau dulu Bapak Ibu pergi haji, pesawatnya tidak seperti sekarang itu langsung ke Madinah. Dulu bahkan singgah di Kolombo dulu. Singgah dulu memang di India. Terus pesawat dulu mah mengisi BBM dulu mah. Tidak langsung model kini dulu. Kalau gini pesawatnya kan lah 2 lantai mah. Bawa BBM banyak-banyak tentu yo. Nah, pada lalu turun-turun lah mah. Tahu-tahu kita turun Madinah. Atau kadang bahkan turun di Riyadh sebentar. Tapi kita tak turun dari pesawat. Apa Ibu? Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah kamu akan hidup selamanya. Tapi beramallah untuk akhiratmu seolah engkau akan mati besok. Kalau besok kau mati, kira-kira yang akan dibuat. Kau mati di suap, itu yang akan dimilih. Apa Ibu? Kita sekarang sebenarnya banyak hikmah di sekitar kita. Daerah Jawa bencana itu bahkan sambung bersambung. Cianjur alun salasai bersambung ke Garut. Garut alun salasai, Merapi lah menjadi Ganjil. Gua balik di Murah mau sini itu. Merapi alun salasai. Semeru belum selesai. Sukabumi lah beliau. Paling. Sedangkan jenazah belum selesai, kita selalu timbulnya dan bisa sampai. Nah, sama masaku. Di Padang hari hujan, hampir tiap hari hujan, malam hujan cukup banyak. Di Jawa itu ya, amalan dia langsung di tenda kini itu. Di Cianjur itu ribuan tenda rumah. Tahu kan orang itu lalu di rumah? Nah, kalau di rumah, gamput tak ada hijau. Gamputnya tak kancang memang, tapi awas. Gamputnya tak perlu kancang-kancang baru, tapi di hati orang itu tahu kancang itu. Tiwul balik. Wal akhiratu khairu abqa. Akhiratmu lebih utama dari segalanya. Kita ada 3 yang menjauhkan kita dari musibah-musibah besar. Kalau kita akan menjauhkan kita dari bencana-bencana yang mengundang kemurkaan, 3 obat penawar itu. Pertama adalah orang yang masih datang ke masjid. Falamma nazartu ila ummati. Kalau aku lihat orang yang masih hadir dan datang ke rumahku, hadir berjamaah, melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat ibadah. Kalau aku lihat mereka yang masih datang memenuhi panggilan untuk ibadah, wal mutahabbina fi, orang yang masih mau menyambungkan silaturahim, masih mau untuk menyambung persaudaraan, masih mau berbagi dan peduli kepada sesamanya, masih mau tolong menolong, bantu membantu, masih ada rasa sayang. Wal mutahabbina fi, masih ada rasa sayang menyayangi. Wal mustakbirina bil ashar, orang-orang yang masih bangun di sepertiga malam untuk membacakan istighfar, memohon ampunan kepada Allah
Suripan sorok tu azabiat, azab itu, bencana besar itu, aku tarik kembali. Igo bagaimana? Ini kita di Kota Padang nomor 1, mulai agak berkurang. Masjid banyak, jamaahnya nggak banyak. Itulah syukur kalau baik. Saya hampir tiap pagi subuh itu berputar masjidnya semua. Pagi ini makanya saya mau kemari karena ikut kemari subuh. Tapi kalau giring di masjid itu dulu acok waktu mahasiswa-mahasiswi tiket amanah dulu kan sih wirid dulu sebelum COVID. Bayu masjid banyak. Jaraknya dake, azannya kue, jemaahnya tokolo. Saya kalau saya banding dengan Ternate, di Ternate itu sholat fardu seperti sholat Jumat. Masjidnya tidak rapi-rapi, tapi jemaahnya luar biasa. 2 balik sak, laki-laki sih betul. Ibu-ibu harus lantai 2 Berapa kali saya jamaah dulu bertukar masjid di Ternate itu 2 balik sak, 3 balik sak. Sama dengan sholat Jumat di Kota Padang. Sholat Jumat di Kota Padang di sini sholat fardu. Ada jamaah takbir 6 tahun tinggal di Ternate, sekarang pengurus masjid Padang. Imam Pak Zul sembahyang masjid yang dekat Hotel Muharram itu. Awak 6 tahun di sini, 6 tahun tinggal di sini. Tidak pernah sekalipun kami sembahyang di bawah 10 sak. 6 tahun di sini, tidak pernah sembahyang di bawah 6 sak, di bawah 10 sak. Awak seminggu ke sini jawab. Sama saudara-saudara Jumat. Orang azan ke masjid, orang azan ke masjid, sampai awak masih azan juga baru. Sabka anak mesti nanti jawab. Tak pernah dapat sabka 1, 2, 3. Maksudnya kadang-kadang. Bapak Ibu, Ternate, kalau yang lain-lain rasanya bagaimana? Bahkan tiba kita. Kalau kota-kota lain lah. Yang kedua apa itu? Penawar azab itu wal mutahabbina fi, silaturahim yang masih tersambung, ada rasa kepedulian. Bapak Ibu hati-hati masalah silaturahim. Kadang baru di sana kakak beradi ayah sama ente tidak itu sepuan. Waktu ketik aku anak ketik kalau tangkap. Waktu ketik aku punya anak, punya parang. Lalu kami bertiga kakak beradi. Dan paling kadang lah meninggal. Itu tinggal berat, tinggal 2. Tapi Pak, dah 6 tahun ini, anu kayak bahasa buat lain. Ya 3 nya, lama tinggal kecil. Tinggal 2. Di mana saudara ibu itu, lain padang penuh. Berapa tahun? 6. Kemarin 2 minggu yang lalu, betul ke masjid sampai kami lah, mana tuh wirid kita, dia tuh jemaah kami lain ramai, lain lumayan, tapi banyak tidak masa-masa di masjid itu memang. Jadi anggapnya kalau tidak dibawa itu masa-masa orang, paling tidak masa-masa orang. Jemaah kami lain yang lumayan, tapi banyak ada masa-masa wal mutahabbina fi. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi dulu yang di muka bumi, baru yang di langit sayang pada. Maka kalau tidak ada lagi rasa sayang, tidak ada rasa peduli, tidak mau tahu dengan orang, Tuhan juga tidak mau tahu dengan kita.
ditunjuk. Kamu tolong orang lain, Allah akan tolongin kamu. Kamu bantu, Allah juga bantu. Tapi ada kepedulian. Yang kedua, ketiga, wal mustakbirina bil ashar, orang-orang yang masih mengucapkan istighfar di sepertiga malam. Jadi kalau bangun kita itu hanya untuk sholat subuh, tekor sebenarnya. Kalau bangunnya itu hanya untuk sholat subuh, Bapak Ibu biasakan kita niatkan itu bangunnya pertama untuk tahajud. Karena tahajud itu syaratnya ya harus bangun dari tidur. Dan kedua, niatkan bangun itu untuk baca Quran. Yang ketiga, niatkan bangun itu untuk memperbanyak istighfar. Wal mustakbirina bil ashar, perbanyaklah istighfar di sepertiga malam. Kalau penahan ini hilang, akhir-akhir nanti terjadi. Supaya Ibu lagi ingat 2009, cuma kita ketika itu anak-anak kita keluar dulu ya, tahun itu 3 wali tahunan lalu. Jamnya jam 17:16, tanggalnya 30, bulannya September, tahunnya 2009, harinya hari Rabu. Makanya paling viral hari itu adalah surat 17 ayat 16. Suratnya surat 17 ayat 16. Itu yang dibagikan orang paling banyak. Apa ayatnya itu? Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqu alaihil qaul pada marnaha tadmiro. Apakah ini yang terjadi sekarang di daerah lain? Kalau kami akan menghancur leburkan satu negeri, kami akan meluluh lantakkan satu daerah, memporak-porandakan satu kawasan, kami perintah lebih dulu kepada orang-orang yang mampu di negeri itu untuk mentaati Allah. Satu pihak, ketika kemudian mereka berbuat fasik, mereka tahu yang benar, mereka buat yang salah. Mereka fasik, tahu yang halal, mereka ambil yang haram. Tahu yang hak, mereka buat yang batil. Satu pihak, fahaqqu alaihil qaul, berlakulah di tempat itu ketetapan kami, berlakulah keputusan kami. Pada marnaha tadmiro, kami luluh lantakkan, kami porak-porandakan, kami hancur leburkan negeri itu. Nah, nyambung tak dengan kondisi kita ketika itu? Maka hitungannya bukan murtad. Ayatnya menyebut fafasaku fiha, ketika mereka berbuat fasik. Penegak hukum jadi pelanggar hukum, fasik. Pemberantas narkoba jadi pengedar narkoba. Anak terjadi. Ini pemberantas narkoba. Dan itu pengedar narkoba. Pengayom masyarakat jadi perusak masyarakat. Akhir-akhir. Apa satu tidak kan? Maka dulu saya sebutkan, dulu polisi itu tugasnya menangkap penjahat. Dulu. Akhir-akhir ini tugas polisi sudah bertambah. Polisi menangkap polisi. Yang ditangkap bukan tentara, Pak. Yang ditangkap jenderal-jenderalnya. Kan itu yang ditangkap. Kan susah. Satu pihak, mereka berbuat fasik. Bapak Ibu, alam takambang jadi guru. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, memetik pelajaran berharga dari fenomena di sekitar kita. Maka jangan-jangan kita dianggap waras oleh orang, tapi gironya nah, orang masih waras juga, gironya kita orang gila harta, gila hormat, gila nafsu, gila dunia, dia lupa dengan target akhirat. Mudah-mudahan jadi muhasabah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, dua. Boleh, boleh. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah. Terima kasih banyak sama-sama kita sampaikan kepada Ustaz kita, Ustaz Zul Al-Filusi Al-Ma'ani. Beliau luar biasa Bapak Ibu, dan kebetulan beliau berkumpul padang ini. Dan bersyukur sekali kita bisa menikmati, merasakan, menyelami ilmu yang disampaikan oleh Ustaz tadi luar biasa. Tentu kita berharap ini bisa menjadi amalan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ada ulangnya dari Allah dan dari Allah yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Kalau kita jauh dari Allah, maka keberkatan itu akan dicabut oleh Allah. Maka kita insya Allah istiqamah setiap sebulan sekali kita mengadakan subuh mubarakah. Salah satunya itu untuk mengundang berkah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, seperti biasa setelah mendengarkan pengajian kita menikmati hidangan yang disediakan. Sekaligus nanti ada pertanyaan kepada anak-anak kita yang berkenan dengan pengajian tadi. Biasanya memang Ustaz yang menyampaikan sebelum. Ini Ustaz dulu mohon kepada diwakilkan kepada yang lain untuk memberikan pertanyaan kepada anak kita. Dinikmati Ustaz, berkata Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Pertanyaan ya, sambil menikmati hidangan. Oke, jadi Ustaz tadi mengatakan bahwa kita ini diuji oleh Allah. Surat apa dia dikatakan? Apa lagi? Ikola dia sama, pati. Hah? Pati sama? Sama kan? Oh pati. Nah, itu dia. Al-A'la. Salah. Boleh dua kali jawabannya. Ke belakang. Apa? Bukan. Al-Qasas Wassali Bimot. Ini yang lain yang pertama sekali Ustaz berceramah itu sudah sampaikan tadi. Pertama